Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Suara Kaki Lima. Suaranya orang-orang yang kakinya ada 5 kayak monster. Suaranya orang-orang kecil, orang-orang lemah. Meskipun kecil, meskipun kami mungkin tidak berpendidikan tinggi, tetapi kami masih punya logika. Olehnya itu kami bolehlah bersuara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu hal yang masih viral itu ya, tuduhan ijazah Jokowi palsu. Jadi Jokowi itu dituduh ijazahnya palsu. Seperti apa sih tanggapannya gitu kan? Jadi kalau menurut saya ya, yang orang kecil gitu, yang orang kecil yang sekolah aja hanya tamat SD gitu, logika saya itu begitu mendengar bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu katanya gitu kan, dituduh, logika saya itu nggak sampai logika gitu, nggak nyampe logika saya. Iya, logika saya tuh nggak nyampe logikaku gitu. Padahal yang nuduh itu yang nuduh orangnya gelarnya dokter, ada yang dokter, ada yang profesor dan seterusnya. Orang yang gelarnya tinggi-tinggi artinya orang yang sekolahnya itu tinggi-tinggi gitu. Apa ini apa otakku yang nggak nyampe itu? Apa logikaku yang nggak nyampe? Logika itu kan otak ya. Apa otakku yang nggak nyampe itu? Hanya otaknya mereka saja yang nyampe gitu. Aku kakek makan lombok mungkin. Ya, logika saya itu berpikirnya kayak gini. Orang kalau mau melakukan penelitian, alasannya mereka itu kan menuduh bahwa ijazah Jokowi palsu itu kan hasil penelitian mereka gitu. Mereka itu meneliti. Dari cara menelitinya mereka itu saja, saya itu nggak masuk logika gitu, nggak masuk logika. Ya, yang dipermasalahkan itu kan ijazah. Ijazah itu kan barang yang ada fisiknya gitu, fisik gitu. Sementara yang diteliti sama dia itu foto yang kemudian dipost di sosial media. Nah, foto itulah yang diteliti gitu. Kemudian setelah meneliti foto itu, dia langsung bisa menyimpulkan bahwa ijazahnya Jokowi palsu gitu. Padahal belum pernah megang, belum pernah lihat fisik ijazahnya Jokowi secara langsung, dia langsung bisa begitu yakinnya bahwa ijazahnya Jokowi palsu gitu. Yang pertama, dari cara dia melakukan penelitian. Menurut saya ya, yang logikanya orang kaki 5 itu menurut saya, kalau orang mau melakukan penelitian kan datang sama Pak Jokowi, Pak, sebelum melakukan penelitian itu ya, boleh enggak aku minta ijazah sampean gitu, saya mau teliti, boleh enggak gitu kan. Sehingga, tapi kalau enggak dikasih ya jangan marah, jangan maksa gitu. Kalau enggak dikasih ya, misalnya Pak Jokowi, oh enggak boleh gitu kan, misalnya enggak boleh ya jangan maksa gitu. Artinya kalau enggak dikasih, enggak diberikan, artinya dia belum bisa menyimpulkan, karena objek yang akan diteliti itu enggak ada gitu kan. Dia belum bisa menyimpulkan bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu gitu. Kemudian yang keduanya itu dari cara
mereka meneliti ya, yang menurut saya nggak masuk logika gitu, logikanya orang bodoh loh ini. Kalau logikanya kalian pinter ya mungkin ya ini masuk gitu. Kalau logikanya orang bodoh nggak masuk itu. Terus yang keduanya, lembaga yang mengeluarkan ijazah itu udah ngomong bahwa benar itu ijazahnya Pak Jokowi asli, yang mengeluarkan adalah lembaga yang dimaksud gitu kan. Dan jejak-jejaknya itu ada di sana. Jejak-jejak apa? Jejak-jejak bahwa Pak Jokowi itu pernah menyelesaikan pendidikan di sana, pernah kuliah di sana. Jejak-jejaknya ada, saksi-saksinya ada, dosennya yang masih hidup masih ada, gitu kan? Teman-temannya yang satu angkatan itu masih ada, gitu. Iya tuh. Dari situ aja tuduhan itu nggak masuk logika gitu. Itu yang kedua. Hmm. Yang ketiga, ijazah ini kan dipakai, pernah dipakai itu berapa tahun? Berapa? 30 tahun ya? 20 tahun ya mungkin. 10 tahun di Solo, 2 tahun di Jakarta, kemudian 10 tahun di presiden. Ijazah ini kan pernah dipakai, pernah digunakan 2 kali di Solo. Berarti dua kali itu diteliti oleh KPU gitu. Di Solo gitu. Di Solo pertama. Kemudian 1 kali diteliti, diverifikasi kan, diverifikasi oleh KPU Jakarta. Kalau seandainya ada keanehan kan udah teridentifikasi kan, udah terdeteksi maksudnya. Udah terdeteksi itu dari Solo udah ada keanehan. Kemudian di Jakarta kalau seandainya ada keanehan itu kan udah terdeteksi. Kemudian 2 kali jadi presiden, 2 kali digunakan untuk nyalon jadi presiden, 2 kali juga diverifikasi oleh KPU pusat, gitu kan? Harusnya menurut saya dengan rangkaian itu menunjukkan bahwa ijazahnya asli gitu. Kalau seandainya ijazahnya itu palsu, itu rivalitas waktu dengan Prabowo di tahun 2019 ya, 2019 itu kan kenceng banget, harusnya udah mencuat waktu itu, dan Prabowo termasuk orang yang akan nuduhnya kenceng bahwa ijazah Jokowi itu palsu itu, tapi nggak ada. Nah, yang keduanya, kalau seandainya itu palsu, waktu di Jakarta itu kan Jokowi itu kan sama-sama ini tuh, sama-sama dengan Gerindra waktu itu. Sebelum jadi rival di Pilpres, kan sempat akrab di Jakarta. Karena ngusung Ahok dengan Jokowi, PDI dengan Gerindra itu waktu itu. Ngusung Ahok dengan Jokowi. Seandainya itu palsu kan mestinya orang-orang Gerindra itu kan banyak yang tahu kalau ini palsu gitu, karena mereka ikut ini kan, ikut ngurusin pencalonannya Jokowi waktu itu. Tapi ini loh, ini logikanya orang bodoh, orang yang gak sekolah gitu, logikanya orang kecil, logikanya pedagang kaki 5 itu loh, pengusaha-pengusaha yang kakinya ada 5. Oke, sampai di sini saja ya teman-teman. Ya pesan saya sih ya, apapun dinamikanya untuk pembangunan negeri ini, kita sama-sama berdoa semoga negeri ini tetap menjadi negeri yang aman, damai, tentram, sejahtera, dan mudah-mudahan negeri ini ya dipimpin oleh orang-orang yang amanah-amanah gitu, sehingga tentunya rakyat ini menjadi tentram, damai, tentram, gitu, tenang gitu kan.
kalau dipimpin oleh pemimpin yang amanah kan, ya rakyat ini tenang, tentram, damai gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang.